Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai bentuk istimewa dari fungsi nilai rata-rata variabel acak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai rata-rata dari fungsi nilai rata-rata variabel acak. Untuk variabel acaknya ada dua, baik itu diskrit dan kontinu. Kita sudah bahas dengan dilengkapkan dengan contoh-contoh soal. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk istimewa. Yang dimaksud dengan bentuk istimewa itu kita akan bahas dalam pertemuan ini. Nah, kita hapus dulu papan tulis kita ini, kita hapus dulu. Oke. Nah, teori-teori tentang joint density function, marginal density function, independent probability random variable, expected value itu merupakan teori-teori yang sangat banyak bermanfaat untuk berbagai kasus dalam penyelesaian soal-soal di bidang statistik. Nah, kita akan lihat bentuk istimewa yang pertama yang dimaksud tentunya. Kita akan lihat bentuk istimewa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ekspektasi dari suatu nilai konstan. Itu akan bernilai konstan. Ini bentuk yang istimewa pertama. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan membuktikan bahwa jika C ini kita anggap sebagai fungsi GY1, Y2, maka ekspektasi C itu dapat kita cari dengan menggunakan teori tentunya, ini dia, oke, GY1, GY2, oke, F tentu joint density function, itu Y2, DY1, DY2, dengan batas min tak hingga sampai tak hingga sampai tak hingga, karena bentuknya masih bentuk umum. Nah, ini tentu kalau kita integralkan dengan mengganti C untuk GY1, Y2, tentu ini adalah FY1, Y2, DY1, DY2. Nah, sifat konstan tentu bisa kita tarik keluar, namanya konstan. Kita tarik keluar, maka tinggallah integral. Nah, nih. Tak hingga FY1, Y2 atau joint density function DY1, DY2. Nah, kita pasti kenal bahwa integral ini merupakan syarat wajib dari joint density function harus bernilai 1 sama dengan C. Nah, kita telah tunjukkan bahwa ekspektasi konstan itu adalah konstan itu sendiri. Contoh misalnya ekspektasi 4, ya 4 itu sendiri. Ekspektasi 3, 3. Ekspektasi A, A. Kalau selagi A itu adalah konstan. Nah, sifat nomor 2, bentuk istimewa nomor 2, jika konstan itu menempel
kepada fungsi GY1Y2, oke, itu Y2, maka cara mencarinya adalah keluarkan konstan itu, lalu baru cari ekspektasi GY1, Y2. Oke, ya ini tentu sama saja pembuktiannya. Pembuktiannya tentu kalau kita lakukan pembuktian, ekspektasi C GY1 Y2 itu adalah integral-integral. Nah, oke, ini integral-integral minta hingga ini sampai tak hingga di sini C GY1 Y2 tentu dikalikan dengan join density function-nya. Oke. DY1 DY2. Nah, yang namanya konstan tentu bisa ditarik keluar. Dalam integral konstan itu kan boleh tarik keluar. Integral lipat berapapun kalau selagi namanya konstan ya tarik keluar saja. Tinggal Y1Y2. F atau join density function-nya. Join density function. F1 Fy2 dy1 dy2. Nah, kita tahu ini adalah definisi dari C dikali definisi dari apa? Definisi ekspektasi GY1Y2. Kan cara mencari ekspektasi GY1Y2 kan seperti bentuk di atas. Nah, terbukti. Nah, konstannya kita tarik keluar. Nah, yang menarik adalah jika fungsi GY1Y2-nya itu tercampur. Contoh misalnya di sini ada fungsi GY1Y2, oke. Oke. Ada tambah atau kurang fungsi H Y1Y2. Oke, dan seterusnya fungsi lainnya boleh kita ambil 2 saja. Maka ini dilakukan dengan memisahkan, cari satu-satu. Ekspektasi G-nya dulu, Y1, Y2. Oke. Lalu apakah tambah atau kurang sama saja? Cari lagi ekspektasi H Y1 Y2. Nah, ini dia. Jadi kita bisa memukanya satu-satu jika tercampur beberapa fungsi di dalamnya. Ya, cara membuktikannya tentu sama saja. Cara membuktikannya sama saja. Ini tentu integral. Oke, minta hingga tak hingga. Kalau kita mau membuktikannya ya sama saja kan. GY1 Y2 oke, tambah H, oke, tambah HY1 Y2. Oke, ini dia. Ini adalah join density function-nya F Y1 Y2 dy1 dy2. Join density function-nya tetap sama. Tidak pula ada 2 joinnya. Nah, menyelesaikan integral ini tentu kita bisa pisah ini. Minta hingga tak hingga, minta hingga tak hingga. Yang satu kita cari G Y1 Y2 join density function-nya
1Y2 DY1 DY2. Oke. Yang satu baik tambah ataupun kurang. Nah, ini baik tambah. Salah satu maksudnya apakah tambah ataukah kurang. Ini salah satu kita ambil. Integral minta hingga tak hingga. Ini dia HY1Y2. Nah, tadi kan HY1Y2 kali dengan join density function 1Y2. Di sini DY1 operatornya DY2. Nah, kita lihat integral ini adalah definisi dari ekspektasi G Y1 Y2. Oke. Ditambah kurang nih. Maksudnya salah satunya. Nah, definisi ini nih. Tentu definisi ini adalah ekspektasi dari HY1 Y2. Nah, ini. Jadi terbukti bahwa kalau dia tergabung, tercampur, maka dia selesaikan ekspektasinya dipisah satu-satu, itu boleh dilakukan. Nah, kita tertarik dengan sifat yang ketiga ini. Kita akan lihat contoh, misalnya sifat yang ketiga akan kita bahas. Kita hapus papan tulis kita dulu. Kita hapus papan tulis kita dulu. Nih, kita hapus. Kita tertarik dengan sifat yang ketiga. Gimana sifat ketiga itu dapat berperan dalam memudahkan hitungan-hitungan, Oke. Kita coba lihat bagaimana. Contoh misalnya, kita berikan contoh misalnya kita diminta menentukan ekspektasi dari Y1 kurang Y2. Oke. Jika diberikan join density function-nya, ini jika diberikan join density function adalah 4 Y1 Y2 untuk Y1-nya 0 sampai 1 dan Y2-nya juga minus 1, Y2-nya juga nih dan oke. Dan Y2 0 sampai 1. Nah, tentu ada dua alternatif cara penyelesaiannya. Pertama, kita kerjakan Y1 kurang Y2 ini dengan menganggap dia sebagai bentuk utuh dari GY1 Y2. Tentu dapat kita cari dengan integral batasnya 01 di sini Y1 kurang Y2, GY1-nya ingat, GY1 Y2-nya ini dikali dengan join density function-nya 4 Y1 Y2 dengan operator DY1 DY2. Nah, kita integralkan di sebelah dalam terhadap Y1, tentu dia menjadi 4Y1 Y2 4Y1 kuadrat. Berarti 4/3 Y1 pangkat 3 Y2. Oke, karena dia 4Y1 kuadrat. Dan dikurang dengan
4Y1 kuadrat berarti 2. Oke, 2Y1 kuadrat, Y2 kuadrat. Dengan batas 0,1 DY2. Nah, kita masukkan nilainya untuk 1. Tentu ini 0,1. Masukkan satunya terhadap Y1, 4/3 Y2. 4/3 Y2 dikurang 2 Y2 kuadrat. Oke, terhadap DY2. Nah, ini kita integralkan kembali tentu menjadi 4/6 Y2 kuadrat. Oke, 4/6 Y2 kuadrat dikurang dengan 2/3 Y2 pangkat 3 untuk 0,1. Dan hasilnya adalah 4/6 kurang 2/3 berarti 0. Nah, ini langkah pertama. Nah, langkah kedua kita akan memanfaatkan bentuk sifat ketiga. Nah, bagaimana cara memanfaatkan bentuk sifat ketiga? Kita akan coba kita hapus dulu papan tulis kita. Oke. Kita hapus, sudah kita hapus, kita balik lagi. Kita keluarkan penanya. Oke. Nah, sifat ketiga menyatakan bahwa jika ada ekspektasi Y1 kurang Y2, maka dapat dicari dengan dipisah ekspektasi Y1. Nah, nih dikurang dengan ekspektasi Y2. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah hasilnya sama-sama 0. Nah, kita coba. Kita cari terlebih dahulu ekspektasi Y1. Ekspektasi Y1 adalah integral 0,1 ini Y1 dikali join density functionnya 4Y1 Y2 dy1 dan dy2. Tentu integral ini adalah 0,1 terhadap dy1 berarti 4y1 kuadrat berarti 4/3 y1 pangkat 3 y2 batasnya 0,1 dy2. Berarti integral kita adalah integralnya 0,1 4/3 dy2. Oh, di sini ada y2, sorry. 4/3 y2 dy2. Berarti integral ini menjadi 4/6. Oke, 4/6 y2 kuadrat. Batas 0,1. Berarti di sini 4/6 atau 2/3. Oke, dapat ekspektasi Y2. Kita hapus sebelah bawah. Setelah dapat ekspektasi Y2, tentu kita akan mencari ekspektasi, setelah dapat ekspektasi Y1, kita akan lanjutkan dengan ekspektasi Y2. Oke. Nah, untuk ekspektasi Y2 dengan cara yang sama, yaitu integral 0,1 pastinya 0,1 di sini Y2. Nah, karena kita mencari Y2 di sini adalah 4Y1 Y2 dy1 dy2.
Nah, integral kita sekarang menjadi integral 01, integralkan dulu terhadap Y1, berarti Y1-nya menjadi 2 Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, oke, untuk 01 DY2. Ini menjadi integral 01 menjadi 2 Y2 kuadrat DY2. Nah, kita integralkan kembali, tentu menjadi 2/3 Y2 pangkat 3 untuk batas 01 sama dengan 2/3. Nah, ekspektasi Y1 kurang ekspektasi Y2 berarti karena tadi ekspektasi Y1 kurang Y2 secara bentuk istimewa, bentuk yang ketiga yang kita bahas, dapat dicari dengan memisahkan. Dikurang dengan ekspektasi Y2. Maka di sini menjadi ekspektasinya 2/3, 1 2/3, ekspektasi 2-nya juga 2/3. Nah, hasilnya ternyata di sini 0, di sini juga 0. Nah, ternyata bentuk teorema ketiga juga sudah kita bahas. Nah, dengan contoh yang sangat baik sekali. Nah, sekarang berpulang kepada kita, mau memanfaatkan yang mana? Apakah bentuk yang seperti yang pertama maupun yang kedua, itu terserah kepada Anda. Karena hasilnya sama, tidak berbeda. Nah, tentu saja hal ini menjadi sangat menarik bagi kita semua, terutama sekali untuk pencinta matematika tentunya. Cinta matematika, kita telah melakukan bincang khusus pagi ini untuk melihat bentuk istimewa dari fungsi nilai rata-rata variabel acak. Terus nantikan teori-teori kuliah statistik matematika ini bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita akan berjumpa pada sesi-sesi berikutnya. Semoga tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.